Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 46, berpegangan tangan untuk pertama kalinya. Hailey dan suaminya saat itu, Jordan, adalah orang-orang yang mengajukan usulan proyek tersebut. Namun, Herman dan keluarganya mengambil alih proyek tersebut karena ia memiliki status yang lebih tinggi di antara keluarga Camden daripada Hailey. Sekarang setelah Presiden S Corporation berulang kali menolak bertemu Herman dan anak-anaknya, Hailey merasa ingin mencobanya. Ellie mengejek, Tuan Stelle menolak bertemu dengan kita semua. Kenapa dia setuju bertemu denganmu? Kau terlalu serius. Berdiri di samping, Sylvie berbicara mewakili putrinya, biarkan Hailey mencobanya. Dialah yang mencetuskan ide proyek ini. Nyonya Camden tua, yang bernama Diana, memikirkannya dan menyadari bahwa tidak ada solusi lain saat ini. Dia bisa pergi sendiri atau membiarkan Hailey pergi atas namanya. Diana berkata, baiklah, Hailey, pergilah ke S Corporation. Kalau kali ini masih tidak berhasil, aku akan mengunjungi Tuan Stelle sendiri. Singkatnya, kita harus bekerja sama dengan S Corporation dengan segala cara. Hailey tiba di gedung kantor S Corporation pada pukul 2 siang. Ia mengenakan sweater tipis berwarna putih yang dipadukan dengan rok kotak-kotak merah dan kalung Swarovski. Itu adalah pakaian yang murni dan biasa dikenakan gadis tetangga. Nona Camden, silakan tunggu di ruang rapat sebentar. Tuan Stelle sedang sibuk saat ini. Ashley membawa Hailey ke ruang rapat dan menuangkan segelas air untuknya. Itulah yang diinginkan Hailey karena dia tidak suka minum minuman yang rumit. Minuman favoritnya adalah air putih dengan madu karena menurutnya, minum air putih adalah cara terbaik untuk menjaga kulit dan warna kulit tetap bagus. Selama 3 tahun terakhir, dia akan meminta Jordan untuk membuatkannya secangkir air madu setiap pagi. Setelah bercerai, Hailey tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. Setiap kali ia membuat air madu untuk dirinya sendiri, ia akan teringat pada Jordan. Ashley pergi ke kantor presiden, tempat Jordan dan Victoria berada. Ashley berkata, Tuan Stelle, Hailey Camden ada di sini. Victoria melambaikan tangannya dan meminta Ashley untuk pergi. Ketika dia melihat perubahan yang tampak pada ekspresi Jordan, Victoria bertanya, apakah kamu ingin menemuinya? Jordan berkata, Herman, Ellie, dan Drew Camden datang untuk merundingkan kontrak hari ini, tetapi saya menolak untuk bertemu dengan mereka semua. Jika saya menolak Hailey juga, keluarga Camden pasti akan berpikir kita hanya mempermainkan mereka. Karena kita sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan mereka, mari kita berikan mereka $11 juta sesuai kesepakatan. Victoria, bawa kontraknya ke sini. Victoria menyerahkan kontrak itu kepada Jordan, yang kemudian membawanya ke ruang rapat. Jordan melihat Hailey begitu dia membuka pintu, dan saat dia melakukannya, dia merasa seakan-akan sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Jordan sangat familiar dengan pakaian Hailey hari ini karena itu adalah pakaian favoritnya dan juga sering ia kenakan di rumah. Jordan juga menyukai penampilannya saat mengenakan pakaian itu karena membuatnya tampak sangat polos, persis seperti mahasiswa pemalu dan polos saat mereka pertama kali bertemu. Dia harus mengakui bahwa terlepas dari apakah dia membencinya sekarang atau tidak, dia tertarik pada penampilan dan selera mode wanita itu. Kecantikannya adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi Ellie, tidak peduli berapa banyak gaun ketat yang dikenakannya. Namun, Jordan tidak ada di sana untuk mengagumi betapa cantiknya mantan istrinya. Karena itu, ia masuk ke kamar, menutup pintu, lalu berkata kepadanya, kamu di sini. Hailey Camden mengangguk dan berkata, ya. Tuan Stelle pasti sangat sibuk, bukan? Saya rasa dia tidak akan bisa menemui saya dalam waktu dekat. Anda bisa duduk dan mengobrol dengan saya. Jordan berkata sambil tersenyum, tidak ada yang perlu kubicarakan denganmu. Dia lalu melemparkan kontrak itu ke meja di depan Hailey dan berkata, lihatlah kontraknya, dan jika tidak ada yang salah dengan ketentuannya, Anda dapat langsung menandatanganinya. Jumlah $11 juta akan dicairkan ke rekening bank perusahaan Anda dalam 3 transaksi terpisah dalam waktu seminggu. Hailey Camden berseru kaget, apakah Tuan Stelle sudah setuju? Saya pikir dia perlu mencari tahu lebih banyak tentang proyek itu sebelum dia bersedia menginvestasikan uangnya. Hailey membuka dokumen itu dengan gembira, hanya untuk melihat kata-kata, Hailey Residence, dicetak dengan huruf kapital di bagian atas halaman pertama kontrak. Hailey berseru kaget, Hailey Residence. Kok bisa namanya begitu? Hailey sangat akrab dengan nama, Hailey Residence. Lebih dari 6 bulan yang lalu, Jordan memutuskan untuk memberi nama proyek tersebut, Hailey Residence, karena ia yang memiliki ide proyek tersebut untuk Hailey. Oleh karena itu, ia tentu saja ingin memberi nama proyek tersebut dengan nama Hailey. Jordan kemudian berpikir bahwa bahkan jika keluarga Camden menentangnya, ia akan menggunakan asetnya sendiri untuk membangun Hailey Residence setelah 3 tahun masa tugasnya sebagai suami yang tinggal serumah dengan Hailey berakhir.
Siapa yang mengira bahwa Hailey akan selingkuh di kemudian hari? Akan tetapi, meski begitu, Jordan ingin mempertahankan nama proyek tersebut. Jordan berkata dengan dingin, "Kenapa? Kamu tidak menyukainya? Bagaimana mungkin Hailey tidak menyukainya? Di masa depan, keluarga terkaya di kota itu akan tinggal di properti perumahan yang dinamai menurut namanya. Dia pasti akan sangat bangga akan hal itu." Namun, saat Hailey memberitahu keluarganya tentang nama proyek tersebut saat itu, Diana langsung menolaknya. Sementara itu, Herman berkata terang-terangan, Hailey Camden tidak cocok diberi nama proyek itu. Pada saat itu, Hailey begitu gembira hingga hampir menangis karena bahagia. Ia berdiri dan berkata, "Jordan, kau pasti memohon kepada Tuan Stele untuk memberi nama itu pada proyek itu, kan? Kau tidak akan berlutut dan memohon padanya, kan?" Hailey sangat tersentuh, dan dia tahu bahwa Jordan pasti ada hubungannya dengan ini karena tidak mungkin Presiden S Corporation pernah mendengar nama Hailey Residence. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun ini, Hailey memegang tangan Jordan dan berkata dengan suara lembut, "Terima kasih, Jordan." Jordan memiliki emosi yang rumit saat menyentuh tangan lembutnya. Sudah 3 tahun sejak dia menikahi Hailey, tetapi dia belum pernah menyentuh tangannya sebelumnya. Setelah menyentuh tangannya untuk pertama kali, dia terkejut saat mengetahui betapa halus dan lembutnya tangan itu. Namun, dia menepis tangannya dan berkata, "Tidak, Tuan Stele hanya sangat menyukai nama Hailey, jadi dia memutuskan untuk menggunakannya." Melihat Jordan menyangkal, Hailey tersenyum dan bersikeras, "Kamu pasti sudah memohon pada Tuan Stele dengan putus asa sebelum dia setuju. Kenapa kamu menyangkalnya? Aku tahu kamu masih mencintaiku." Tak ingin membicarakannya lagi, Jordan berkata, "Sudahlah, tanda tangani kontraknya." Hailey juga khawatir bahwa dia akan mengingkari janjinya. Jika dia berhasil memenangkan kontrak, neneknya akan senang padanya. Hailey menandatangani kontrak dengan cepat dan membubuhkan stempel resmi Landmark Realty. Kontraknya digandakan, jadi Jordan mengambil salinannya dan berbalik untuk pergi. "Tunggu sebentar." Hailey memanggil Jordan, "Aku senang kau memohon pada Tuan Stele untuk menggunakan nama Hailey Residence. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan siang hari ini? Kau ingin makan di mana? Bagaimana dengan restoran favoritmu itu, yang bernama, apa itu? Duck and Noodles." Jordan berbalik dan berkata, "Tidak, terima kasih, aku sibuk. Aku tidak punya waktu untuk makan siang denganmu. Lagi pula, tempat itu bernama Chicken and Noodles, bukan Duck. Kita sudah sering ke sana, tapi kamu bahkan tidak ingat nama restorannya. Sepertinya kamu sama sekali tidak mencintaiku." Omong kosong. Hailey kembali kehilangan kesabarannya. "Aku cukup baik untuk pergi ke tempat yang mengerikan bersamamu berkali-kali. Jika kamu tidak ingin makan siang, lupakan saja, aku akan makan steak dengan Tyler."